Di samping berfungsi sebagai organ pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai organ keseimbangan. Karena di dalam telinga, tepatnya pada bagian telinga dalam, terdapat dua struktur yang berfungsi menyeimbangkan tubuh. Yang pertama adalah static labirin yang berfungsi dalam static equilibrium, keseimbangan statik. Nah, yang kedua adalah kinetic labirin yang berfungsi di dalam kinetic equilibrium, keseimbangan kinetik. Static equilibrium sendiri strukturnya terletak di dalam vestibula. Jadi ada dua struktur di dalam vestibula yang merupakan bagian dari static labirin ini. Yang pertama adalah utricle, yang kedua adalah sakul. Nah, utricle dan sakul ini berfungsi untuk mendeteksi posisi relatif kepala terhadap gravitasi. Nah, utricle dan sakul juga berespon bila terjadi perubahan kecepatan gerakan linear. Jadi kalau terjadi perubahan kecepatan gerakan linear, entah menjadi lebih cepat atau menjadi lambat, maka utricle dan sakul itu yang berfungsi untuk berespon sehingga perubahan kecepatan linear itu bisa disampaikan ke pusat keseimbangan yang ada di dalam otak. Nah, sementara semicircular canal yang merupakan bagian dari kinetic labirin itu berfungsi di dalam mendeteksi gerakan kepala. Nah, kalau telinga dalam kita amati lebih detail, maka posisi static labirin yang berfungsi dalam static equilibrium ada di antara saluran semicircular canal dengan koklea, tepatnya di daerah vestibula. Jadi di daerah vestibula ada dua gembungan yang merupakan bagian dari labirin bermembran. Yang pertama adalah utricle, yang kedua adalah sakul. Sakul terletak tepat di depan skala vestibuli. Nah, kedua struktur inilah, sakul dan utricle ini, yang berperan di dalam keseimbangan statik. Nah, struktur lain yang juga berfungsi menyeimbangkan tubuh karena berperan di dalam kinetic equilibrium, keseimbangan kinetik, adalah pangkal dari semicircular canal ini. Jadi pangkal dari semicircular canal ini menggembung membentuk struktur yang disebut dengan ampula. Jadi nanti ada 3 ampula yang terbentuk pada semicircular canal ini. Nah, di dalam ampula itulah kemudian terdapat organ yang berperan di dalam kinetic equilibrium, keseimbangan kinetik. Jadi kalau mau dilihat sarafnya, maka kemudian struktur-struktur yang terlibat di dalam menyeimbangkan tubuh itu terkoneksi dengan saraf vestibular. Jadi nanti saraf vestibular akan membentuk 5 cabang. 3 cabang akan bermuara pada ampula yang membangun pangkal semicircular kanal itu. 1 cabang akan bermuara pada utricle, cabang yang terakhir akan bermuara pada sakul. Jadi nanti potensial aksi yang terjadi di struktur-struktur tersebut akan dikirim menuju ke pusat keseimbangan yang ada di otak melalui saraf vestibular ini. Jadi posisinya, posisi utricle ada di sini, sakul ada di sini. Nah, di dalam utricle dan sakul itu
terdapat struktur yang disebut dengan makula dan statokonia. Makula dan statokonia inilah yang kemudian berperan di dalam static equilibrium. Kalau makula yang ada pada utricle dan sakul ini kita amati lebih detail, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi diameter makula yang ada pada utricle dan sakul itu sekitar 2-3 mili. Dibangun oleh dua jenis sel-sel pendukung. Kemudian di antara sel-sel pendukung ada sel-sel rambut. Bagian apeks dari sel rambut ini berupa mikrofili. Kemudian mikrofili tadi akan ditutupi oleh matriks gelatin yang ada di permukaannya. Nanti pada matriks gelatin itu terdapat butiran otolit atau statokonia yang berfungsi menindih matriks gelatin yang ada di bawahnya. Menindih sehingga kemudian matriks gelatin ini menjadi lebih berat. Nah, kalau terjadi pergeseran matriks gelatin dengan sel-sel rambut yang ada di bawahnya, maka silia yang ada pada bagian apeks sel rambut ini akan melengkung. Nah, lengkungan yang terjadi pada bagian apeks sel rambut ini akan menyebabkan sel rambut mengalami depolarisasi atau hiperpolarisasi. Nanti kemudian potensial aksi yang terjadi pada sel rambut ini akan dikirimkan ke pusat keseimbangan yang ada di otak melalui saraf-saraf yang terkoneksi dengan dia, saraf vestibular, kemudian saraf vestibulokoklearis. Nah, makula pada utricle itu terletak sejajar dengan dasar tengkorak. Berfungsi untuk mendeteksi perubahan kecepatan gerakan horizontal. Jadi kalau kita berada di atas kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian kecepatan kendaraan yang kita tumpang itu tiba-tiba melambat secara signifikan, maka tubuh harus bereaksi supaya tubuh tidak jatuh terjerembab ke depan. Caranya perubahan kecepatan tadi yang tadinya cepat menjadi lambat itu harus disampaikan ke pusat keseimbangan yang ada di otak. Jadi ketika terjadi perubahan kecepatan yang tadinya cepat menjadi lambat secara signifikan, maka matriks gelatin yang ada di permukaan sel-sel rambut ini akan bergeser. Geseran tadi yang akan menyebabkan silia yang ada pada permukaan sel-sel rambut ini akan melengkung. Nah, lengkungan itu yang kemudian menyebabkan sel rambut ini mengalami depolarisasi atau hiperpolarisasi, sehingga kemudian terbentuk potensial aksi di sel-sel rambut. Nah, potensial aksi itu yang kemudian dikirim ke pusat keseimbangan yang ada di otak untuk ditindaklanjuti dengan mengatur kekuatan tegangan otot, tendon dan ligamen yang mengatur posisi kepala dan tulang punggung, sehingga kemudian posisi tubuh tetap stabil ketika terjadi perubahan kecepatan yang mendadak itu. Nah, sama halnya kalau kendaraan yang kita tumpangi, entah bus, entah kereta yang tadinya bergerak agak lambat, tiba-tiba
menambah kecepatannya dengan cukup signifikan. Sehingga kemudian kalau tidak diantisipasi, maka tubuh akan jatuh terjengkang ke belakang. Nah, perubahan kecepatan yang mendadak itu ya juga harus disampaikan ke pusat keseimbangan yang ada di otak dengan cara terjadinya lengkungan atau bengkokan pada silia yang ada di bagian apeks sel-sel rambut ini akibat bergesernya matriks gelatin yang ada di permukaan. Nah, makula pada sakul letaknya berbeda dengan makula yang ada pada utrikal, karena makula pada sakul itu terletak hampir tegak lurus dengan dasar tengkorak. Fungsinya mendeteksi perubahan kecepatan gerakan vertikal. Kalau kita bergerak dari ketinggian meluncur ke bawah, maka kemudian makula yang ada pada sakul itu akan memberikan informasi pusat keseimbangan yang ada di otak tentang terjadinya perubahan tersebut. Sama halnya kalau kemudian kita berpindah dari posisi rendah menuju ke ketinggian, maka makula yang ada pada sakul itu yang juga berfungsi untuk memberi informasi kotak bahwa terjadi perubahan seperti itu. Nah, yang perlu dijelaskan lebih rinci lagi adalah struktur dari sel-sel rambut yang ada pada makula itu. Jadi setiap sel rambut yang menyusun makula itu memiliki 50-70 silia, membentuk struktur yang disebut dengan stereosilia. Nah, panjang silia yang ada di bagian apeks sel-sel rambut itu tidak sama. Semakin dekat ke kinosilium, maka semakin panjang. Jadi ada silia lain yang ditemukan pada bagian apeks sel-sel rambut ini yang disebut dengan kinosilium. Jadi lebih panjang dibandingkan dengan silia-silia yang lain, dan bagian apeksnya itu menggembung. Ini yang disebut dengan kinosilium. Nah, yang menarik adalah bahwa antara silia dengan silia yang lain yang ada pada bagian apeks itu saling terkoneksi melalui satu filamen. Jadi ada filamen yang melekatkan ujung silia yang ada pada bagian apeks sel-sel rambut ini. Nah, kalau terjadi pergesekan antara matriks gelatin yang ada di atasnya dengan sel-sel rambut ini, maka stereosilia ini bisa melengkung ke arah kinosilium atau melengkung menjauh kinosilium. Kalau sel rambut melengkung menuju ke kinosilium, maka silia ini akan agak terangkat ke permukaan. Jadi silia ini akan terdorong atau tertarik ke arah permukaan meninggalkan badan selnya. Nah, pada saat seperti itu kemudian channel-channel ion yang ada di dasar stereosilia akan terbuka. Nah, terbukanya channel ion yang ada di dasar stereosilia yang menyebabkan ion-ion positif yang konsentrasinya tinggi di dalam cairan endolimfa akan masuk ke dalam sel rambut ini, sehingga sel rambut mengalami depolarisasi. Tapi bila terjadi sebaliknya, maka ketegangan pada filamen yang menghubungkan silia ini akan berkurang, sehingga kemudian channel ion yang ada di dasar stereosilia akan menutup, sehingga sel rambut akan mengalami hiperpolarisasi.